Baik, sebelum saya berkomentar tentang kejadian viral di mana ada seseorang yang membuang sesajen yang dilakukan dengan cara menendang juga. Yang perlu saya luruskan terlebih dahulu adalah bahwasanya kita ini berada di negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan terdiri dari beberapa agama yang diakui di negara ini. Itu dulu ya. Jadi kita tidak berada di negara agama. Semua agama yang ada di Indonesia itu diakui. Dan mereka punya hak melakukan ritual agamanya masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Sama ketika umat Islam boleh melakukan ritual agama Islam bebas sesuai dengan syariat yang dijalankan oleh Islam, maka umat agama lain yang diakui secara sah di Indonesia ini juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan ritual ibadah mereka sesuai dengan cara mereka. Artinya begini, kita umat Islam sekalipun kita berada dalam posisi mayoritas, tidak semestinya mengintervensi hal yang bukan wilayah kita. Mungkin masih bisa ditoleransi ya ketika kita melakukan hal tersebut karena dianggap sebuah kesyirikan saat itu dilakukan oleh sesama umat Islam. Tapi ketika itu dilakukan oleh umat beragama lain, umat beragama Hindu semisalnya, yang di situ memang punya ritual seperti itu, ini yang kemudian menjadi masalah. Artinya kita mencampuri urusan ritual ibadah agama lain. Jadi hal-hal seperti ini tidak semestinya dilakukan. Karena kalau kita lihat di dalam video itu di situ terlihat ada arca-arca. Berarti di tempat itu memang sepertinya adalah tempat peribadatan umat agama Hindu. Nah, saat kita melakukan itu, ini kan orang ini mencampuri ritual ibadah orang lain. Ini tidak boleh. Benar, kita berada di umat Islam memang mayoritas. Tapi bukan berarti dengan mayoritas itu negara ini sesuai hukum syariat Islam. Tidak. Negara ini dasarnya adalah Pancasila. Ini bukan negara Islam. Dan kita tidak boleh melakukan hal-hal semacam itu kepada orang beragama lain. Di sini orang tersebut telah menodai kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga negara seharusnya berpedoman pada hukum yang ada di negara ini. Siapapun kita, apapun agama kita, sebaiknya jangan mencampuri urusan ritual agama orang lain. Nah, ini Gus Anas, beberapa waktu yang lalu kan ada kejadian pembuangan sesajen di Gunung Semeru. Tidak hanya pembuangan, tapi juga dengan perlakuan ditendang itu sesajen. Tanggapan sampean sebagai seorang budayawan yang ada di Jember ini? Saya bukan seorang budayawan, pemerhati lah. Ya.
seneng bergaul dengan apa namanya tentang hal-hal budaya ya, tentang kultur Nusantara. Agama saya seorang Muslim, repet sudah Islam lah ya, sunat apa tuh. Jadi melihat itu sebenarnya saya miris sekali. Saya pernah hidup di Bali itu berapa tahun, sampai saudara-saudara Bali itu juga banyak ya. Sampai saat ini orang Bali. Mereka sangat menghormati saya sebagai orang Muslim di sana. Sampai ada menganggap saya jadi anak. Menganggap jadi anak itu Pak angkat lah banyak. Ada sekitar 3. Salah satu ada berapa satu daerah itu di sana awalnya itu tidak diperbolehkan untuk beribadatan ya, sholat Jumat gitu ya. Karena hubungan baik, lama-kelamaan mereka pun menghormati dan memperbolehkan itu, biarpun bukan masjid ya, tapi mendirikan sholat Jumat gitu. Nah itu karena ada beberapa hubungan saling menghormati dan apa. Nah, kalaupun itu sesajen itu mungkin di mana, di tempat ruang Muslim mungkin ya, mungkin rumah kita itu kan, itu mungkin mau dibuang itu terserah. Tapi sesajen itu di tempat peribadatan orang Hindu. Karena saya lihat itu ada tempat seperti tempatnya orang Hindu. Berarti kan mengganggu, menyalahkan. Nah, ini yang membuat saya itu umat Muslim ini malu, karena saya sendiri diperlakukan saudara-saudara di Hindu di Bali itu begitu baik. Malah kalau saya tinggal di Bali dikasih rumah itu tinggal, saya antarkan ke masjid, walaupun kadang-kadang di Ubud itu tidak ada masjid, diantarkan ke masjid saya. Nah ini yang saya juga terluka itu, walaupun itu yang membuang adalah saudara saya, seorang Muslim. Sampai situ konteksnya bukan itu adalah sesajen, mungkin ini ya, mungkin bukan sesajen yang ditaruh oleh umat Islam, tapi memang umat Hindu yang percaya tentang itu. Artinya tidak ada permasalahan mungkin sebenarnya dengan hubungannya lah dengan ya, betul. Jadi kalau setahu saya di setiap ada gunung besar itu pasti dia di apa Hindu itu ada pura di situ pasti. Pura itu di Bromo pasti mereka itu begitu. Saya nggak begitu paham sejauh mana karena tidak begitu mempelajari dan hanya mengerti oh ini begini. Itu memberi sesajen, dan sesajen itu nggak sembarang memberi, itu ada arti itu, mereka itu ada arti karena ada hubungan alam ya. Kalau kita kan mungkin hablum minannas, hablum minallah ya kan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan manusia dan manusia ya. Mereka itu ada juga hubungan dengan alam, dengan caranya beliau itu berhubungan begitu, dengan ajaran begitu. Kita kan juga ada hubungan dengan alam tapi nggak begitu ya kan. Nah inilah yang harus kita rangkai ya. Kan negara kita ini bukan negara agama. Apakah harus mendirikan negara agama supaya itu tidak ada? Nah, itu kan tidak perlu, karena kehebatan Nusantara ini karena beragam suku, beragam budaya keyakinan. Nah ini yang membuat hebat ini di Indonesia, walaupun keadaan negara ini yang katanya korupsi banyak ya kan, narkoba banyak ya. Tapi itulah problematika di dunia itu sama lah seperti itu. Sebagai penutup ini Gus, sebagai sesama umat Islam, agar mungkin tidak terjadi hal-hal yang serupa, monggo. Banyak ngopinya jangan dekat-dekat, ngopinya jauh-jauh lah. Jadi banyak ngopi Gus ya? Ya banyak ngopi. Banyak ngopi, banyak ngumpul di warung kopi gitu ya. Ngopi ya, ngopinya
kurang jauh. Jangan cuma dia Ambulu cuma ke Bangsal nih. Ngopinya jauh-jauh gitu biar paham. Baik, Alhamdulillah saya itu kan ngopinya jauh-jauh. Kalau ngomong sombong ini. Baik, terima kasih Gus. Oke.